Maaf, maaf, maaf. Kebawa suasana. Aduh, kacau nih. Gak usah Malaysia Ustaz. Ya, bahasa Malaysia, bahasa Silakan. Indonesia ya. Hai guys, dalam video ini kita akan bahas ada orang Malaysia sengaja datang ke Indonesia ingin menambah ilmu agama di Indonesia. Dalam majelis, abang Malaysia ini gunakan bahasa Melayu versi Malaysia loh. Salut sih sama abang Malaysia ini masih tetap gunakan bahasa daerahnya gitu, bener gak? Tapi ada yang gak enak nih guys, netizen Malaysia begitu mudahnya tersinggung apa yang terjadi dalam majelis tersebut. Padahal si abang Malaysia sudah memahami karakter orang Indonesia seperti apa gitu. So, nggak dibawa ke hati lah, tapi nggak dengan netizennya. Mereka terus menyalahkan dan menghina sifat dan karakter orang Indonesia. Kita lihat nanti di media sosial gitu. Begitulah guys, kalau kita nggak ngerti karakter seseorang dengan mudahnya kita sakit hati maupun tersinggung, benar kan? Ntar kita lihat deh videonya. Kita baca dulu nih komenannya ya. Nih ada komentar, Konoha memang gitu jala, kata-kata hari-hari kata-kata, tapi tetap tak bijak-bijak juga. Penceramah agama Islam ramai yang bagus di Indonesia. Kami rakyat Malaysia juga turut mengikuti ceramah-ceramah ini. Tetapi sayangnya segelintir rakyat di sana macam pelik dan sepertinya tidak yang beragama Islam. Sampaikan rakyat Malaysia keliru yang mana boleh bergaul dengan selamat jika berada di negara sana. Semoga hubungan dua negara ini masih utuh. Amin. Kayak gini guys, kalau orang salah paham ya karakter seseorang gitu. Ya Allah, malunya kalau aku jadi abang tuh. Memang las lah aku pergi tempat macam nih nanti jadi bahan ketawa jemaah kat sana. Tak jadi bukti tiket, haha. Apa yang kelakarnya sih? Apa benda lah Konoha nih? Orang bertanya dia boleh gelak. Gagal betul adab, yang pelik-pelik bagi Konoha lah. Bukan gelak, tapi dia orang teruja. Ada orang Malaysia kebetulan duda, cewek-cewek tuh excited lah. Nih lagi, maaf ya, di Malaysia kita memang tak akan ketawa kepada orang yang berlainan logat. Betul, sebab kita beradab menghormati tetamu, datanglah dari mana negara pun tetap kita sambut menghormati mereka, kata orang Malaysia nih. Nih lagi, saya nih orang Malaysia selalu rapat dengan orang Indonesia. Jangan salah paham, mereka ketawa bukan mengejek, tetapi mereka meraihkan kita. Cuma cara mereka nggak sama dengan kita. Bersangka baik, sudahlah katanya. Inilah baru satu orang Malaysia yang ngerti karakter orang Indonesia gitu. Ini lagi kenapa mereka ketawa ya sewaktu mendengar perkongsian hal sedih atau musibah hidup seseorang walau di dalam majelis ilmu begini ya. Apa yang dilucukan ya? Terima kasih Ustadz atas penangan apa nih? Saya minat ceramah Ustadz Hanan. Ketawa pasal cakap Melayu tapi bukan merendahkan, cuma dengarnya enak gitu. Apalagi Ustadz ikut pakai bahasa itu. Ya, bagi yang paham aja ya guys. Kenapa harus ketawa dengar bahasa Melayu? Kat Malaysia tak ada yang pelik pun kalau orang berbahasa Indonesia gitu. Dari komentar ini guys, kita bisa menilai bahwasanya orang Malaysia itu IQ-nya enggak semua di atas 100 ya. Masih ada lagi IQ-nya 15 ringgit gitu. Kalau kita lihat dari komentar mereka itu enggak paham karakter orang Indonesia gitu. Gini ya guys, menurut pendapat gue ya, di Indonesia kan lebih 700-an bahasa daerah dan logat yang berbeda-beda. Jadi menurut gue mereka itu tertawa bukan karena mengejek ataupun menghina. Bukan. Mereka merasa heran, unik mendengarkan logat tersebut. Apalagi susunan kalimatnya amat berbeda dengan bahasa Indonesia gitu. Misalnya nih, logat dan bahasa Medan. Banyak orang pendatang luar merasa heran dan aneh kalau mengartikan beberapa susunan kalimat bahasa Medan. Walaupun pakai bahasa Indonesia, tapi orang Medan yang tahu artinya. Contohnya nih, duduk kau dulu sini bang, biar nggak apa kali katanya.
Ini logat Medan dan yang tahu artinya juga cuman orang Medan atau orang Sumatera gitu. Logat Medan juga sering dipraktikkan orang-orang suku lain hingga mereka ketawa terbahak-bahak pun orang Sumatera nggak ada yang tersinggung. Karena kita dah tahu karakter orang Indonesia, tertawa seperti itu bukan berarti mengejek ataupun menghina. Ya paham-paham lah ya enggak? Suka merepet loh. Merepet loh. Dia kan emang orang sana. Ya, mana loh. Sempat tinggal lama dia di sana. Jadi kalau di Medan dia jual di ke Ambon. Ya, di sana ya. Ada Leodra. Kayak abang inilah misalnya. Coba kita lihat videonya ini. Namanya? Syahrul. Syahrul. Okey, saya sebelum ni saya pernah berumah tangga, tapi malangnya saya gagal dalam pernikahan saya yang pertama. Jadi maaflah saya nak bertanya. Di sini ada kata malangnya. Malangnya saya gagal dalam pernikahan saya yang pertama. So, dalam kalimat tersebut ada kata malang. Malangnya yang orang Indonesia jarang gunakan kata malang. Meskipun itu bahasa Indonesia. Sebenarnya sih kalimatnya udah bagus, bahasanya pun baku, tapi sebagian orang merasa unik mendengar kalimat si abang tersebut gitu. Walaupun sebenarnya orang-orang tersebut paham maksud si abang tersebut. Cie, abang nih. Tapi kalau si abang tersebut berada di Sumatera ataupun di daerah lainnya, pasti nggak merasa heran dengar susunan kalimatnya gitu. Bener nggak? Tapi dalam hati bertanya-tanya, nih orang mana gitu. Bener nggak? Dalam video tersebut menurut gue nggak ada unsur mengejek ataupun menghina. Cuman netizen Malaysia aja yang keterlaluan cari pasal untuk ribut, ya nggak? Nih video lengkapnya. Dari Malaysia. Ya, Okey. Siapa Okey. namanya? Syahrul. Syahrul. Okey, saya sebelum ni saya pernah berumah tangga, tapi malangnya saya gagal dalam pernikahan saya yang pertama. Jadi maaflah saya nak bertanya, ada tak cara ataupun doa untuk orang yang pernah diduga dengan dugaan ni dan terbuka hati untuk berumah tangga ataupun mengenali lagi orang lain? Belum bisa buka hati lagi. Mungkin siapa yang pernah lalui fasa Hei, jangan ribut, hei. Netizen. Semangat. Okey, mungkin orang yang pernah lalui fasa perpisahan dia akan ada satu trauma ataupun takut untuk mengenali orang lain ataupun menerima orang lain. Itu adalah hakikat kita rendah sebagai seorang manusia biasa. Itu saja. Masya Syahrul. Allah. Boleh tepuk tangan buang Mbak Syahrul ya. Luar biasa. Sila kamu nih. Sila. Mbak Syahrul ada niat buat cari istri orang Indonesia? Enggak, belum, masih berusaha untuk itu, Ustaz. Ada. Maaf. Kebawa suasana. Aduh, kacau nih. Gak usah Malaysia, Ustaz. Ya, bahasa Malaysia. Bahasa Silakan Indonesia ya. Jawabannya. Bentar. Biar relate gitu ya. Biar relate. Mana lagi dalilnya nih? Ada satu hadis ya. Nah ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dan ada yang mengatakan hasan. Pokoknya hadisnya bagus. Kata Nabi gini, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada qada dan qadar, kita singkat jadi takdir. Iman kepada takdir dapat menghilangkan alham dan alhazan. Apa itu alham? Alham itu adalah kesedihan tentang masa lalu, termasuk trauma. Itu namanya alham, humum, long grieving. Itu namanya alham, jamaknya humum. Dan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Alham tentang masa lalu. Al-hazan kekhawatiran, kecemasan tentang masa depan, namanya anxiety.
Jadi alham trauma, al-hazan anxiety. Ternyata dua masalah mental ini obatnya adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir dengan pemaknaan yang tadi. Jadi makin baik Bang Syahrul memahami konsep takdir. Saya tadi sengaja nggak mau ngejelasin takdir dalam teori ilmiah karena ini kan sharing yang ringan-ringan aja lah. Kalau teori ilmiahnya definisi takdir misalnya al-qada huwa ilmullahi fil azal bima waqa'a fil kaun. Ilmu Allah yang azali tentang apa yang terjadi di semesta. Itu namanya al-qada, ilmu. Sedangkan al-qadar huwa wuqu'u syai' muwafiqatun li ilmillah, kejadian yang sesuai dengan ilmu Allah. Itu namanya qadar. Kan ini terlalu definitif, terlalu teoritis dan saya ngerasa takutnya keberatan ya. Jadi kayak ya udahlah saya ringankan aja dengan analogi-analogi karena ini bentuknya sharing, audiensnya umum bukan santri. Sehingga kalau dengan analogi-analogi tadi bisa difahami, Bang Syahrul bisa lebih mengerti tentang konsep takdir. Semakin Bang Syahrul faham konsep takdir, semakin hilang al-humum, trauma itu. Jadi kuatin pemahaman tentang konsep takdir. Apa itu takdir? Takdir itu bukan peristiwa apa yang kita alamin. Misalnya Bang Syahrul tadi gagal di pernikahan pertama. Bukan itu takdirnya, jodohnya Bang Syahrul. Itu baru potongan puzzle yang terpisah. Bukan berarti Bang Syahrul itu akan gagal lagi, bukan gitu. Itu kalau misalnya kita menyimpulkannya dari peristiwa itu. Tapi takdir adalah rencana baik dan besar apa yang sedang disusun untuk kita dari peristiwa-peristiwa tadi. Mungkin dengan satu kegagalan Allah pengen mentaisir Bang Syahrul, Allah pengen mentakhfif Bang Syahrul, Allah pengen mentarbiyah Bang Syahrul, Allah pengen mentaubah Bang Syahrul. Di antara 4 tadi kan jawabannya. Mungkin taisir dengan satu kegagalan tapi ada banyak keberhasilan di tempat yang lain walaupun bukan dalam bab jodoh gitu. Dengan satu kesulitan ada banyak kemudahan. Atau mungkin Allah pengen mentarbiyah, ngajarin Bang Syahrul untuk menjadi suami terbaik nanti kalau ketemu dengan pasangannya. Menjadi ayah yang terbaik nanti kalau nanti dikaruniai keturunan dan seterusnya. Namanya tarbiyah. Atau taubah, Allah kangen sama Bang Syahrul. Allah pengen Bang Syahrul kuatin lagi amalan-amalan kayak istighfar, tahajud, tilawah, zikir, bla bla bla. Atau Allah lagi pengen mentakhfif, justru itu ujian yang lebih ringan daripada misalnya kalau nanti udah punya anak, kalau nanti ditinggal justru pas udah tua, kalau misalnya diselingkuhin atau apa dan seterusnya. Jadi kayak ya udahlah Allah kasih yang lebih ringan daripada yang berat. Ada banyak alasan. Jadi coba Bang Syahrul kita semuanya memahami konsep takdir dulu. Semakin baik iman kita kepada takdir, yuzilul hamma wal hazan. Itu akan melenyapkan al-humum wal hazan. Wal ahzan. Humum, trauma tentang masa lalu. Long grieving, kesedihan yang berlarut-larut. Sedangkan hazan, anxiety, cemas, takut, bingung, galau. Itu al-hazan. Sehingga kata-kata la tahzan, terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan bersedih, tapi jangan khawatir. Cuman udah terlanjur populer di Indonesia jangan bersedih, ya udahlah. Aslinya la tahzan itu artinya jangan khawatir, bukan jangan bersedih.